Baik, pada video kali ini kita akan membuat function multiple delete ya. Ini fungsinya contohnya ada di sini ya. Jika kita menggunakan template metronik untuk data table, ya, dia bisa melakukan function ini ya, melakukan function checkbox ini, dimana ketika kita mengklik checkbox paling atas, ada title ya, table title ini, langsung akan memilih sejumlah data yang disediakan pada satu halaman. Contohnya kita yang menampilkan data lebih dari 10 ya, misalnya 25 gitu ya. Nah, ini otomatis nih akan terpilih 25 data gitu ya. Oh, bahkan lebih, misalnya 50. Nah, ini karena datanya hanya ada 40, maka akan diseleksi semuanya 40 data ini. Lalu itu bisa kita langsung delete, delete semua gitu. Kita delete semua kan nanti nggak tampil ya. Cancel, tapi ini juga bisa berfungsi ketika checkbox ini dipilih salah satu aja per masing-masing row ya, masing-masing data gitu ya. Kayak delete biasa. Bahkan bisa juga ini nggak semuanya, tapi kita pilih. Nah, ada 5 data seperti ini bisa kita hapus. Nah, langsung hapus, ataupun cuma satu data ya. Ini raw tadi yang saya jelaskan. Seperti itu. Lalu bagaimana kita penerapannya di template kita ini ya. Kalau kita checklist sekarang, karena dia belum ada fungsinya, nah ini dia checklist sendiri aja nih, walaupun kita checklist di bagian title ya, raw title-nya. Lalu juga kalau kita perhatikan nih tombolnya, nah langsung di replace ya, jadi ubah tadinya ada tombol add user, export filter, langsung ditiban hanya tombol delete selected. Oke, seperti itu kira-kira fungsinya akan berjalan. Lalu bagaimana penerapannya di template kita? Mari kita lanjut ke codingannya. Nah, untuk codingan pertama kita siapkan dulu si functionnya. Functionnya tidak ada di controller kita, karena kenapa? Karena kita menggunakan resource ya. Resource hanya menyediakan function index, function create ya, function create, function store, lalu function show, edit, update, serta destroy. Nah, untuk kali ini kita akan membuat function lain, function tambahan, yaitu function destroy bulk ya, dimana dia akan menerima request dari user biasa dan tidak perlu validation karena tidak menginputkan data ya, hanya checklist. Lalu di sini juga nanti kita menggunakan try and catch block, di mana akan menangkap dulu ya si datanya. Nah, data yang berasal dari user model tentunya, di mana kita seleksi within ID-nya, kita seleksi berdasarkan apa? Berdasarkan request user. Tentunya kita pilih ID-nya ya, request ID. Nah, terus setelah itu si user ini tentunya kita ingin delete ya, karena function utamanya adalah ingin delete. Setelah itu kita return, kembalikan ke halaman sebelumnya, yaitu index ya, dengan pesan sukses. Ini sukses. Kita kali ini requestnya ya, request ID yang bisa kita count atau counting, hitung ya, count. Kita beri, jangan lupa kasih titik untuk menghubung, baru kita kasih titik untuk informasikan bahwa successfully deleted ya. Jadi nanti informasinya, misalnya ada 3 data, akan dijelaskan sama, dihitung sama dia, 3 data successfully deleted, seperti itu. Terus ketika error, kita pengen dia return back juga halaman index dengan pesan error, yaitu dari si ini ya, trouble get message. Oke, ini sudah di controller, dan jangan lupa kita buat juga di route-nya ya, karena route resource ini tidak menyediakan tadi function yang baru kita buat, yaitu destroy bulk. Kita buat dulu ini route, lalu gunakan post URL users delete bulk ya.
ya strip board seperti itu. Dan ini kita menggunakan array yang merujuk pada user controller class dan akan menggunakan function destroy bulk. Oke, ini kita namakan juga si route ini users dot destroy bulk ya. Oke, setelah kita tambahkan, kita perlu tambahkan juga pada users, tambahkan file baru yaitu delete bulk. Delete bulk dimana kita pertama script setup dan juga jangan lupa template. Ini dimana kita akan menggunakan modal. Modal perlu kita import dulu ya, import modal from add component modal view, import use modal from composable. Oke, dan juga kita akan menggunakan beberapa properti dari view, yaitu left, on mounted, on unmounted, watch effect, from view. Kemudian juga kita akan menggunakan use form inertia view 3. Oke, kita inisiasi dulu modalnya. Modal sama dengan ref no, lalu on mounted, lalu juga nanti on unmounted. Oke, di unmounted kita isikan modal value sama dengan use modal, kita tangkap ID-nya delete bulk. Oke, terus kita buat juga function open modal ya, open modal dimana dia membuka modalnya value.show. Oke, dan juga function close modal nantinya modal modal value bernilai height, jangan function height modal. Dan kita perlu juga membuat cons emit ya, ini untuk menutup modal dari perusahaan si komponen modal itu sendiri. Oke, kita define emit cross. Oke, lalu cons props juga jangan lupa define props. Props apa saja? Pertama say title string tipenya, lalu nanti ada show juga boolean tipenya, lalu nanti ada selected ID ya, ini object dimana kita akan menangkapnya dari index checkbox ya, checkbox itu kan menginput selected ID-nya dari sini ya, kita tangkap di modal itu selected ID. Lalu setelah itu jangan lupa kita masukkan emitnya, emit close. Oke, dan kita buat di sini panggil juga unmounted cross modal kan. Lalu kita buat formnya ya, form sama dengan use form dimana dia akan menangkap si ID ya, ID sama lalu watch back dimana dia akan memantau ketika props show sama dengan true, maka jalanin fungsi open modal. Lalu form.id sama dengan isinya akan diisi dari props dari selected ID ya, selected ID. Oke, seperti ini. Begitu pastinya kita perlu function delete bulk-nya, destroy bulk.
Kita akan menggunakan form ya, form menggunakan compose sama dengan route tadi ya, route namanya users delete book. Nah seperti ini. Terus dia nggak memakai parameter, kita kasih di sini preserve state true, lalu on success saya ingin jalankan si function close modal. Oke, dan juga apa ya, form reset kali ya, form reset. Oke, lalu kita cek dulu setting kurang ID, ambil ID-nya tadi delete book bersama ini ya, ini kita copy aja. Untuk size kita biarkan, lalu close. Nah, menggunakan close modal, dan ini untuk template title kita akan menggunakan props ya, props title yang akan kita define di index nanti. Template lanjutnya template body. Nah, template body nanti kalau kita lihat tadi ya, kita lihat dulu ini ketika kita klik modalnya akan dituliskan ini ya, tuliskan seperti ini, are you sure gitu ya. Oke, tapi bisa kita lihat juga di delete ini kayaknya lebih sesuai ya dengan kebutuhan kita. Bisa nih ini ya, once your account is deleted. Nah, kita kasih informasi ini, kita copy aja untuk body seperti ini. Nah, terus ada text gray screen bagus, oke ya, bentar kita lihat aja deh. Lalu template footer ya, footer isinya secondary button dari komponen secondary button, dimana dia akan ketika diklik menjalankan function close modal, cancel. Setelah itu ada button danger ya, bukan primary tapi danger button dari komponen danger button. Terus ketika diklik kita ingin menjalankan function destroy book. Oke, dengan tulisan delete ya. Terus juga sudah lupa, kita harus disable untuk memastikan bahwa ketika processing maka dia akan tampil disable. Terus juga ketika kelas ya, ketika processing juga kita ingin kelas buttonnya ini opacity-nya ini 25%, akan berjalan ketika prompt lagi processing. Jangan lupa di binding kelasnya seperti ini, lalu kita import ke index. Oke, pada index kita import delete book from pages users delete book review. Oke, dan pada data kita tambahkan delete book open dengan post, dan juga kita perlu nanti select tadi ya, select ID sini sama dengan array kosong. Lalu untuk multiple, apakah dia men-checklist multiple tadi ya, multiple nih bukan cuma 1, 2, 3 tapi langsung checklist seperti ini ya pada title-nya, title table-nya. Nah, checklist semua data yang ada pada satu halaman itu multiple, is multiple.
Kita buat false seperti ini. Lalu kita masukkan dulu nih si delete book-nya, file delete book, dimana pada file ini tadi ada title-nya ya, title juga sama, kita bisa pakai ini title-nya. Lalu show juga, show ini ada keadaan delete book open, terbuka ketika delete book open itu true ya. Lalu untuk select ID kita juga akan menggunakan tadi data selected ID. Tiga ini saja cukup. Lalu ketika close ya, jangan lupa ketika close akan data delete book false gitu ya, book sama dengan false. Oh iya, nanti kan juga kita tambahan koma ya, si data selected ID kita buat dia kosong lagi, dan juga is multiple, data is multiple juga kita harus buat dia false. Oke, balik lagi jadi seperti ini. Lalu kita aktifkan dulu nih untuk checkboxnya. Kita lihat bikin checkbox. Nah, checkbox ini ya, full checkbox. Nah, karena kita bisa menggunakan checkbox karena ada model segala macam, kita bisa menggunakan komponen checkbox. Kita import dulu komponen checkboxnya. Import checkbox from komponen checkbox. Oke. Lalu nanti ini isinya di model dia berisikan data ini is multiple. Jadi data ini kita ingin buat dia true gitu ya ketika label ini dipilih. Nah, ini kita harus buat dulu nih change-nya, functionnya untuk merubah data itu true dan harus menangkap si data usernya. Buat dulu ya, once select all. Oke, dimana akan menangkap event ya. Jadi kita klik dan target check di checkbox ya, check sama dengan false. Nah, kita ingin si selected ID atau data yang bisa muncul ini, data selected ID kita buat kosong, administrasi dulu. Tapi ketika else data itu berarti dicek ya sama user, maka kita ingin pertama memasukkan si user ID-nya ya. Nah, ini select apa nih, ada selected ID atau apa nih, select kurang T ya, selected ID Nah, ketika nanti di checklist tombol title-nya yang paling atas ya, checkbox paling atas itu, maka kita ingin si props users yang berisikan data user ini ya, user kita ingin lakukan looping ya, atau menginput data semuanya yang ada itu menggunakan for each, di mana nanti data usernya ini per datanya kita namakan user, dan juga dia akan melooping ke dalam si data selected ID ya, dengan function push dari JavaScript. Yang di push apa? User ID-nya saja. Jadi selected ID akan berisi user ID berapapun yang semua data yang ada di situ gitu ya. Selected ID-nya cek. Jadi kita checkbox ini tadi diklik ya, box paling atas diklik. Nah, nanti akan menjalankan tadi function change apa tadi, select all. Nah, dia akan ketika si model sama dengan true, dia akan langsung
menjalankan select all atau menginput semua data yang ada dalam satu halaman tadi ya. Kalau ada 10 data, kalau ada 20 data, dan seterusnya. Lalu coba kita cek file kita, salah harusnya ini ya. Nah, ini tidak tampil checkboxnya, kita lihat dulu checkbox apakah kita salah import. Kita cek dulu. Nah, tulisannya salah kayaknya ya, kurang C enggak juga ya. Kita paste salah. Nah, ini baru tampil ya. Kita coba cek. Oke, ternyata oh iya, yang lainnya juga kan belum apa, belum kita aktifkan nih per row ya. Ini hanya yang ini aja. Nah, untuk per row-nya kita juga perlu aktifkan juga nih, dimana nanti kita perlu cek nih. Jadi kita perlu buat function dulu. Function kali ini select saja, dimana ini akan ngecek nih jika props resource data dot length atau semua data dalam satu halaman tadi ya. Kalau ada data 10, misalkan di sini ada 10 data gitu ya, ini kan 10 data 1 sampai 10, maka si inilah ya, data length itu yaitu 10 gitu ya. Kalau misalnya datanya dalam satu halaman ini ada 20, maka data dot length itu ada 20 gitu. Oke, kita akan bandingkan dengan data selected id dot length. Jadi kalau ini checklist dalam satu halaman ini di checklist semua, maka kita ingin mengaktifkan data multiple, is multiple, sama dengan true, bahwa kita ngasih tahu kalau dia checklistnya satu gitu ya, tapi dia checklist semuanya dalam satu halaman gitu ya, dia nggak menggunakan, sorry ini berarti kita harus isi dulu data dot is multiple sama dengan false gitu ya. Contohnya adalah gini, ketika dia tidak menggunakan checkbox all, tapi dia menggunakan ini satu, tapi sampai dengan full sesuai dengan data halaman ini ya, full sampai 1 sampai 10 gitu, atau 1 sampai 25 dia checklist semuanya, maka aktifkanlah is multiple gitu ya. Kita ingin aktifkan si is multiple atau data si checkbox paling atas ini gitu. Oke, select sudah, berarti kita sudah memberitahu bahwa akan terjadi itu ya, pemantauan seperti itu. Tinggal kita buat di bagian checkbox per row ya, per data masing-masing data itu kita aktifkan nih checkboxnya. Kita lihat mana, nah ini input checkbox. Nah, kita akan binding dulu value-nya ya berdasarkan user.id ya. Nah, karena ini menggunakan user, yang akan kita tangkap per row adalah usernya per ID. Terus view modelnya akan menggunakan ini ya, si data dot selected ID ya, ID. Terus juga di sini fungsinya on change, kita menggunakan function select ya, dan kita buat jadi yang akan ngecek si multiple juga gitu ya. Oke, coba kita refresh. Nah, ini ada yang salah ya. Oh, warning, jadi you fail to resolve direct modal error. Oke, ini null ya. Success null, define instance is multiple was accessed during render but is not defined on instant. Required project missing required props checked. Oke. Nah, untuk checkbox dia tadi ada require props ya. Oh, kejauhan, sorry. Nah, untuk checkbox ini enggak hanya model tapi juga ini check seperti itu. Refresh. Ya, cek. Ini belum.
Lalu checked expected array boolean got undefined. Props check field modal juga. Oh ini lihat di dashboard, menanyakan modal ID. Jangan lupa kita ketika ada dashboard ya, simpan respon dashboard kita penting. Nah ini props selected ID ya. Oke, selected ID mungkin kita kasih sebenarnya nggak perlu ya, nanti mungkin di index. Nah ya, index nah, ini perlu kita kasih tanda tanya dulu nih biar nggak langsung dia merequest ya. Sebelum ada itu kita beri juga ini tanda tanya. Gitu. Prof check file is multiple was accessed during but not instance is multiple to coba cek ya is multiple. Oh ini harusnya data ya, data is multiple. Terus nah ya, tinggal modal nih, warning di modalnya ya. Cek warning doang. Direktif modal di bold, modal itu di bold. Modal from components use modal.js. Oke, terus ID-nya modal.show. Atau di ini ya, kita cek juga dashboard. Nah ini di select ID ada kurangan juga salah. Delete buat open close harusnya ya, close. So kita refresh lagi masih sama runtime. Ini dia kasih tahu nggak ya error object message runtime 41. Ini juga belum berfungsi, kita coba cek lagi kekurangannya di mana. Untuk si modal tadi dia memberikan warning ini plus. Oke, untuk fee modal kita lihat ini harusnya fee modal ya dari plus ya, ada kesalahan penulisan tadi ya, direktif fee modal harusnya fee modal. Oke, jadi kita cek box. Nah ini sudah bisa berjalan ya semuanya. Kita dicek bagian title ini, title table-nya, checkbox yang atas seperti itu. Nah ini juga coba kita tes apakah multiple-nya jalan ya. Ini misalnya, nah itu langsung ke checkbox sendiri. Jadi ini sudah jalan, tinggal kita membuat atau menampilkan button delete selected ya, yang mana akan mereplace button create user atau add user ya. Wow, ini datanya udah mulai banyak. Nah ini dia button ini. Nah button ini ya, add user. Saat ini nanti
kita buat dia hanya tampil di show ketika data dot select id sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0. Lalu untuk button lagi kita perlu button danger ya, danger button from komponen danger button. Harus kita import tentunya ya, kita import tadi, import danger button jadi itu. Lalu kita buat dia ketika diklik kita akan menjalankan si menjalankan ini ya, membuka delete block ya, ini men-trigger data create open true ya, ini data delete book open true. Oke, ini delete selected. Coba kita lihat request. Nah, dua-duanya tampil karena ini kita belum kasih kondisional ya, di show tadi ya, di show ketika data dot select id tidak sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita misalnya memilih data misalnya ke belakang kita akan hapus nih, wah kita hapus ini ada data selected. Nah ini satu lagi ya, kita perlu menampilkan tadi informasi berapa jumlah datanya. Kita bikin div dulu, div ya, untuk menampung si tombol dan juga informasi datanya. Kita buat span gitu ya, ini dengan kelas nanti font widthnya bold, lalu ada margin nih, margin ini kita pakai 2, bertuliskan nanti jumlah data dot selected id dot length ya. Tapi tadi kalau informasi ini lihat selected gitu ya. Oke, tinggal di show-nya ini taruh di if-nya. Nah ini ya, jadi langsung tahu nih ada 6 data yang terselect terpilih ya. Lalu misal kita hapus namanya, nah ini ada yang nggak muncul modalnya, jadi tidak ada error ya, klik tidak ada error. Coba kita refresh dulu, kita pilih 66-nya ya, klik. Nah ini tidak men-trigger si button ini terbuka ya. Nah, klik, coba kita lihat danger button ya, cukup seperti ini aja. Oh, ceknya kurang ini banyak sekali typo. Oke, kita pilih namanya misalnya select. Nah muncul are you sure you want to delete, kan klik. Nah error. Oke, error lagi, kita lihat users.delete book is not the route list. Nah, ada di route list kan ini ya. Kita cek route-nya, user destroy book, cek ke delete book, destroy ya, harusnya bukan delete. Nah ini dia salah kita ya tadi. Oke, kita refresh, kita delete selected ya, semua datanya sudah terhapus sehingga tinggal karena di paling belakang ya, ini dia menampilkan patch 9, patchnya masih di patch 9 kosong datanya sudah berhasil terhapus. Kita balik lagi ke yang 1. Nah
halaman nomor 8 kita coba hapus satu data. Nah, satu C10 data hapus lebih dari satu, misalkan di sini 3, berhasil kita ada 3. Oke,